Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Liora dan Gaida selalu tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Dinda. Pagi ini mereka malah melihat Alden dan Dinda yang pergi entah kemana, lengkap dengan pengawasan yang sepertinya sudah dipersiapkan oleh keluarga Carter. Mengetahui Dinda mendapatkan semua fasilitas mewah itu membuat Gaida dan Liora sama-sama merasa geram dan marah. Harusnya mereka berdualah yang menikmatinya, tapi kini malah wanita bayaran hina itu. Apalagi waktu terus berjalan dan kasus yang dihadapi oleh Gaida mulai masuk ke persidangan. Berulang kali dia memohon pada pengacara Alden untuk mencabut tuntutan itu, namun tidak pernah mendapatkan respon. Gaida benar-benar pusing. Kini dia mulai merasa bahwa kedua kakinya akan terikat di dalam sel penjara yang dingin. Saat ini mereka berdua sedang berada di dalam mobil yang terparkir cukup jauh dari rumah Dinda. Masih terus berpikir harus bagaimana, meski akhirnya hanya terus menemukan jalan yang buntu. "Nek, ayo kita bakar saja rumah pelacur itu," ucap Liora. Dia merasa sakit hati tiap kali mengingat Alden masuk ke rumah itu. Benci sekali semuanya jadi seperti ini. "Bodoh, kalau ada yang lihat kita bisa dilaporkan ke polisi. Nenek tidak mau di penjara, Leo. Nenek tidak mau. Masalah sekarang saja belum selesai dan kamu malah mau menambahinya lagi." "Lalu kita harus bagaimana, Nek? Bagaimana caranya aku bisa membalas rasa sakit hati ini?" tuntut Liora. Dia benar-benar bingung. Dadanya teramat sesak. Semenjak berpisah dengan Alden, dia tidak lagi menemukan kedamaian dalam hidupnya. Proses kasus hukum sang nenek yang terus menyita waktu dan hati yang terus merasa sakit ketika melihat Alden dan wanita bayaran itu bersama. Liora teramat tersiksa dengan ini semua. Dia harus menang untuk membuat hidupnya kembali bahagia, mendapatkan Alden kembali, dan memiliki pernikahan yang sesungguhnya. "Lebih baik kamu temui ibunya Alden, menangis dan memohonlah kepadanya. Minta Alden bertanggung jawab padamu dan cabut gugatannya pada nenek. Ya, nenek rasa hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang," putus Gaida. Melihat dukungan Alex pada anaknya dalam kasus hukum ini, Gaida yakin jika Alex dan Gia pun sudah mengetahui tentang pernikahan palsu itu. Tapi mereka bisa memanfaatkan pernikahan itu untuk tetap mengambil simpati Gia. Liora hanya harus menangis dan merasa telah ditipu, sementara Gia sudah memberikan segalanya pada Alden. Liora yang tidak tahu harus bagaimanapun hanya bisa mengikuti semua rencana sang nenek. Pagi menjelang siang saat itu, mereka terus mengawasi rumah utama keluarga Carter. Mereka tidak akan menemui Gia di rumah itu, tapi mereka akan menunggu Gia keluar dan kemudian menghampirinya. Sampai akhirnya jam 3 sore, mereka melihat Gia yang akhirnya keluar dari kediamannya itu, pergi seorang diri dan hanya didampingi oleh supir. Sore itu, Gia pergi untuk menemui klien VIP perusahaan wedding organizer yang dia punya. Mereka bertemu di salah satu kafe. Pelanggan itu sengaja ingin bertemu dengan Gia secara langsung, tidak melalui Alea. Dan kesempatan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Liora dan Gaida. Mereka berdua ikut masuk ke dalam kafe itu, tapi tidak bisa langsung menghampiri Gia karena wanita itu masuk ke ruang VIP dengan pengawasan yang cukup ketat.
Hanya orang yang sudah membuat reservasi saja yang bisa masuk ke sana. Akhirnya, Liora dan Gaida terpaksa menunggu di meja lain. 2 jam mereka menunggu dan akhirnya melihat Jia yang keluar. "Mami," panggil Liora langsung. Selama ini di antara mereka berdua tidak pernah ada masalah sedikit pun. Liora bahkan menganggap jika Jia sangat menyayangi dia. "Mam," panggil Liora lagi saat dia dan sang nenek sudah berdiri tepat di hadapan Jia, menatap Jia dengan kedua matanya yang sendu. Sementara Jia hanya menatap datar. Setelah mengetahui semuanya dari Alden, kini Jia tak lagi menaruh simpati pada Liora, apalagi Gaida. 2 orang inilah yang telah mempermainkan anaknya, hanya menilai Alden dari apa yang dia punya. "Mam, aku mohon, bantu aku, Mam. Mami pasti sudah dengar tentang pernikahan palsu itu. Aku juga tidak menyangka jika Alden tega melakukannya padaku, Mam. Aku sangat mencintai dia. Bahkan aku sudah menyerahkan semuanya," terang Liora langsung, lengkap dengan suaranya yang lirih. Tanpa ada basa-basi, dia langsung mengutarakan apa yang ada di dalam isi hatinya dan semua yang sudah dia rencanakan dengan sang nenek. Saat ini Liora pun sudah menangis, sementara Gaida seolah menguatkan sang cucu dengan memeluknya dari samping. "Alden mencampakkan aku begitu saja setelah dia menemukan wanita lain," Liora terus bicara, tidak peduli saat mereka telah jadi pusat perhatian semua pengunjung kafe itu. "Wanita itu adalah Dinda kan? Dan dia adalah wanita bayaran nenek Gaida. Aku sudah tahu semuanya, jadi tidak perlu kamu ulangi lagi," balas Jia akhirnya, sebelum Liora semakin banyak membuang waktunya di sini. Jawaban Jia itu sontak saja membuat Liora dan Gaida tersentak kaget, seolah Jia sudah mengenal Dinda dengan baik. Padahal sepengetahuan mereka, Jia ataupun Alex tidak pernah bertemu dengan wanita sialan itu. "Dan satu lagi, kamu dan Alden sudah berakhir. Sebentar lagi Alden juga akan menikahi Dinda. Jadi aku mohon, sangat mohon, pergilah jauh-jauh. Jangan lagi menampakkan wajah kalian pada keluarga kami." Setelah mengatakan itu, Jia pergi, meninggalkan Liora dan Gaida yang mematung. Sepertinya mereka salah menilai pada Nyonya Carter itu. Mereka kira Jia adalah wanita yang lemah, yang akan selalu kalah dengan air mata orang lain. Tapi ternyata tidak. Wanita itu sama saja tegasnya seperti sang suami, Alex. Sementara itu, di tempat lain di kota es, Alden dan Dinda sudah tiba di rumah Jasmine sejak siang tadi. Mereka berdua juga sudah bertemu dengan Julia dan mengatakan semua maksud dan tujuan datang ke sini tentang pernikahan itu dan tentang keinginan mereka untuk mengajak Julia kembali tinggal di kota A. Saat ini Dinda sedang membantu ibunya untuk mandi. Julia masih kesulitan berjalan pasca kecelakaan itu. Selesai mandi, Dinda pun membantu ibunya untuk memakai baju. "Din, iya mah, kenapa sepertinya kalian buru-buru sekali untuk menikah? Apa kamu hamil, nak?" "Dek, apa kamu hamil, sayang?" ulang Julia bertanya pada sang anak Dinda. Seketika itu juga Dinda tersentak. Nyatanya bagaimanapun usaha dia untuk menutupi ini semua, sang ibu tetap mengetahui semuanya. Kali ini Dinda tak lagi bisa bohong. Sudah cukup selama ini dia jadi pembohong. Tidak ingin Alden disalahkan atas semuanya, lantas Dinda menjelaskan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Bahkan bercerita tentang dia yang jadi wanita bayaran.
Ya, lebih baik begini. Julia tahu semuanya dari Dinda, bukan dari orang lain. Saat itu, Julia duduk di kursi rodanya, sementara Dinda langsung bersimpuh di hadapan sang ibu, memohon maaf sebanyak-banyaknya karena hingga kini belum jadi anak yang baik, anak yang bisa dibanggakan oleh sang ibu. Sampai detik ini, Dinda masihlah si pembuat ulah. Tidak sayang, mamalah yang harusnya meminta maaf padamu. Maafkan mama sayang, karena ketidakmampuan mama, kamu sampai menjalani hidup yang berat seperti ini. Balas Julia, dia menarik Dinda dan dipeluknya erat. Mereka saling memeluk, saling menangis. Jika beberapa saat lalu Dinda yang terus mengucapkan kata maaf, maka kini Julia tak henti mengucapkan kalimat itu. Cukup, Mah, berhenti mengatakan kata maaf, berhenti juga terus membela pria bajingan itu, jawab Dinda saat sang ibu menyebutkan tentang ayahnya. Karena Julia tak bisa jadi istri yang sempurna, maka pria itu meninggalkan mereka. Dinda menghapus air mata sang ibu, sementara Julia menghapus air mata anaknya. Terbiasa tinggal hanya berdua, membuat mereka begitu dekat, saling memberi kekuatan satu sama lain. Mama lihat Alden adalah pria yang baik. Dia juga terlihat sangat menyayangi kamu, Nak, ucap Julia dengan bibir yang mulai bisa tersenyum kecil. Mendengar ucapan itu dan melihat senyum yang terukir di bibir ibunya, Dinda pun ikut tersenyum pula. Sebenarnya aku juga menyayangi dia, Mah. Astaga, anak mama sudah benar-benar jatuh cinta. Mereka berdua tertawa pelan. Hari itu juga Alden dan Dinda mengajak Julia kembali ke kota A. Tidak henti-hentinya Dinda mengucapkan terima kasih pada sang tante. Alden bahkan berjanji kelak akan mengirimkan seseorang menjemput Jasmine dan keluarganya datang ke kota A ketika dia dan Dinda menikah. Suasana di sana begitu hangat.